Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawala. Alhamdulillah wa sekalian. Dengan izin Allah di pagi hari ini kita berjumpa untuk melanjutkan kajian Sahih Bukhari di kitab Adil Wahyi, permulaan wahyu, yaitu masuk di hadis yang kelima ya. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala Hadatsana Musa ibnu Ismail qala hadatsana Abu Awana qala hadatsana Musa ibnu Abi Aisyah qala hadatsana Sa'id ibnu Jubairin an ibni Abbasin fi qawlihi ta'ala la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuharrikuhuma qala Sa'idun ana uharrikuhuma kama ra'aitu ibna Abbasin yuharrikuhuma وحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه لك في صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. Ya, di sini Bukhari rahimahullah taala tidak memberikan judul ya pada bab yang beliau bahas, walaupun tentu ini masih terkait dengan turunnya wahyu ya. Jadi beliau di sini hanya menyebut babun, suatu bab. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail. Ya, Musa bin Ismail ini Abu Salamah ya At-Tabuzaki. Ya, dia termasuk hafid ya dari Mesir ya. Hafidnya orang-orang Mesir. Kemudian Abu Awana qala hadatsana Abu Awana. Abu Awana adalah Watoh bin Abdullah Ayashkuri ya. Ya, kemudian Musa ya bin Abi Aisyah, tidak dikenal nama ayahnya, la yurafu ismu abi. Dan Musa bin Abi Aisyah ini ada mutaba'ah ya, yaitu Amr bin Dinar ya dari Sa'id bin Jubair. Jadi yang meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair ya tidak hanya Musa bin Abi Aisyah tapi juga Amr bin Dinar. Sa'id bin Jubair meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhu. Biqauli ta'ala, tentang firman Allah taala. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Janganlah engkau menggerak-gerakkan lidahmu untuk segera ya menguasai Al-Qur'an.
tergesa-gesa dengan Al-Quran. Maksudnya ingin segera menguasainya ya ketika wahyu itu disampaikan oleh malaikat Jibril. Nah, jadi hadis ini berkaitan dengan bagaimana sikap ya Rasulullah SAW ketika menerima wahyu itu. Bahkan di sini kan ditegur ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan tergesa-gesa, jangan kau menggerak-gerakkan ya lisanmu. Karena Rasulullah SAW yuharikuhuma, ya beliau ya Rasulullah SAW menggerakkan keduanya, ya maksudnya menggerakkan kedua bibirnya, ya apa syafatai. Ya kalau di ayat tadi kan la tuharrik bi lisanaka lisanmu, ya tapi bisa juga bermakna kedua bibir ya. Ya humanya itu maksudnya adalah syafatai. Wa qala Sa'idun, dan Sa'id berkata ya Sa'id bin Jubair, ana waharikuhuma kama raaitu Ibnu Abbasin yuharikuhuma. Ya, aku menggerak-gerakkan keduanya sebagaimana aku melihat Ibnu Abbas ya menggerak-gerakkan keduanya. Faroka syafataihi, dia menggerakkan kedua bibirnya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa meriwayatkan hadis jadi secara langsung ya dengan melihat ya. Jadi ketika apa Rasulullah SAW itu menggerak-gerakkan ya lisannya atau kedua bibirnya, ya dilihat oleh Ibnu Abbas bagaimana Rasulullah SAW itu menggerakkan, jadi mencontohkan bagaimana Rasulullah ketika wahyu turun itu beliau menggerak-gerakkan bibirnya eh, apa namanya karena tergesa-gesa ya terhadap Al-Quran. Nah, lalu ketika Ibnu Abbas menyampaikan kepada muridnya, kepada generasi tabi'in, beliau juga menggerak-gerakkan sebagaimana Rasulullah menggerak-gerakkan kedua bibirnya, itu mencontohkan ya menggerakkan kedua bibirnya tersebut. Ya lalu eh, Ibnu apa namanya Said bin Jubair ya itu juga sama menggerakkan seperti yang digerak-gerakkan oleh Ibnu Abbas dan seterusnya ini. Ya jadi apa namanya mereka meriwayatkan ya hadis secara seperti itu. Fa anzalallahu ta'ala la tuharik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya teguran ya la tuharik bihi lisanaka. Janganlah engkau menggerak-gerakkan ya dengan Al-Qur'an. Kalau ingin segera menguasai Al-Qur'an ya lisanaka lisanmu lita'jala bihi. Untuk segera menguasainya. Inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Sesungguhnya kewajiban kami. Ya Allah ini kan bisa menunjukkan kewajibannya. Jam'ahu mengumpulkannya. Ya, maksudnya mengumpulkan di dalam dadanya, membuat Rasulullah itu hafal ya, tidak akan lupa. Jadi Rasulullah itu kan menggerak-gerakkan dua bibir ya lisannya itu karena ingin segera menghafal ya khawatir beliau itu
apa namanya, ada yang terlewat, ada yang terlupa gitu ya, ada yang tidak beliau hafal. Makanya beliau menggerak-gerakkan ya bibirnya itu tergesa-gesa. Nah, ini juga menunjukkan ya kalau kita membaca tafsir ya dari ayat ini, di antaranya dalam tafsir apa Sa'di, yaitu dijelaskan menunjukkan semangatnya Rasulullah SAW di dalam menuntut ilmu. Ya, ini menjadi pelajaran ya bagi kita semua, bagaimana ya Rasulullah SAW itu mencontohkan betapa seriusnya beliau ketika menerima wahyu ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sangat sigap, ingin menguasai ya yang disampaikan kepada beliau ya, takut lupa ya. Itu jadi menunjukkan beliau itu sangat bersungguh-sungguh. Sehingga ini dari sisi ini walaupun memang ada kekeliruan ya di sini yang ditegur oleh Allah ya, tetapi dia di sisi lain ya mengandung pelajaran gitu. Di sisi lain mengandung pelajaran bagi kita untuk mencontoh keseriusan Rasulullah, kesungguhan ya Rasulullah SAW ya, di dalam belajar, ya di dalam belajar ilmu, karena kan Rasulullah ketika menerima wahyu itu ya artinya beliau belajar, yaitu melalui malaikat Jibril alaihissalam sebagai gurunya. Gitu. Malaikat Jibril sebagai gurunya, Rasulullah belajar ya kepada malaikat Jibril. Nah, di antara pembelajaran yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah semangat beliau. Semangat beliau untuk menghafalkan. Nah, ini juga menunjukkan bahwa Al-Quran ya ataupun bahkan ilmu-ilmu Islam ya itu dihafal ya. Ini merupakan keistimewaan ilmu dalam Islam ya, yaitu menghafalkan, di mana umat-umat yang lain ya itu sangat sedikit ya dalam menghafal ilmu ya, atau menghafal kitab suci mereka. Ya bahkan kan kalau dalam konsep barat ya itu mereka menghindari ya yang namanya menghafal itu. Dianggap itu tidak ramah otak misalnya. Ya padahal dalam manhaj Islam ya justru menghafal itu seakan-akan menjadi satu keharusan. Ya tentu menghafalnya dibarengi dengan paham, ya, tidak hanya menghafal. Ya, dan pemahaman itu akan lebih dikuatkan dengan menghafal. Ya terutama terhadap Al-Quran, terhadap Sunnah ya. Kedua wahyu ini ya karena memang wahyu ini selain kita berusaha untuk memahami maknanya, ya kita juga harus tahu redaksinya, karena redaksinya juga dia harus dijaga. Ya tidak boleh dirubah ya, redaksinya ya baik Al-Quran ataupun hadis. Ya kan dia tidak boleh dirubah. Ya sehingga dia harus dihafal betul redaksinya seperti apa, lafaz-lafaznya seperti apa. Ya. Jadi sejak awal, jadi dari Rasulullah SAW sendiri mencontohkan ya bagaimana ilmu itu dihafal. Ya, Al-Quran, hadis itu dihafal. Ya, kemudian juga para sahabat. Ya, terlebih memang Nabi dan sebagian sahabat itu ya, apa namanya umi ya, jadi tidak bisa membaca dan menulis. Ya, sehingga dari sisi hafalan lah ya mereka
bisa menjaga dan menyampaikan ilmu ya. Walaupun tentu di kalangan sahabat banyak juga yang bisa membaca dan menulis, walaupun di bangsa Arab ya Rasulullah dan kaumnya pada saat itu memang adalah orang-orang ummi ya kebanyakan. Ya, tapi dengan turunnya wahyu itu jadi merubah ya orang-orang yang tadinya tidak bisa baca tulis ya itu didorong ya untuk bisa baca tulis karena memang majunya peradaban ini dengan membaca dan menulis. Makanya kan wahyu yang pertama turun ya itu adalah perintah untuk membaca ya Iqra. Juga di situ ada ayat yang menunjukkan pentingnya menulis. Ya, alladzi alama bil qalam. Ya, tapi Rasulullah tetap dalam keadaan ummi ya karena itu sebagai bukti ya. Jadi Allah menghendaki seperti itu agar menjadi bukti bahwa benar wahyu ini dari Allah bukan hasil karangan Nabi Muhammad. Ya, karena beliau tidak bisa membaca dan menulis. Ya, sampai sekarang dan sampai ya mungkin hari kiamat nanti ya, umat Islam akan tetap ya dalam keilmuan mereka itu ya menghafalkan kitab sucinya ya, menghafalkan ilmu-ilmu yang terkait dengannya. Sampai-sampai kan saking anehnya, saking asingnya dalam menghafal ya, kitab suci itu di umat lain, misalnya orang-orang Yahudi ya, orang-orang Yahudi itu sangat sangat asing ya, sangat jarang ya orang yang menghafal Al-Quran, apa menghafal kitab sucinya ya. Tapi ketika ada nabi yang diutus ya oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Uzair ya kan. Ya, dia diutus oleh Allah, kemudian dia bisa menghafal Taurat, menyampaikan Taurat itu dari hafalannya. Sampai mereka kaget gitu, kok bisa gitu ya, bisa menghafal, bisa menghafalkan kitab suci ya, Taurat. Nah, sampai akhirnya dianggap sebagai anak Allah. Ya Uzair ibnullah ya. Uzair adalah anak Allah itu perkataan orang-orang Yahudi. Ya saking anehnya, saking asingnya menghafal kitab suci sampai dianggap sebagai anak Allah. Ya, sedangkan di kita di Islam ya itu sudah biasa ya bahkan anak-anak kecil itu ya, mereka sudah pada menghafal Al-Quran begitu. Ya, dan itu juga kalau menurut penelitian secara ilmiahnya, secara sainsnya, itu sangat bermanfaat yang namanya menghafal itu. Ya, jadi tidak benar ya menghafal itu eh, apa namanya bisa memberi pengaruh negatif ya terhadap otak itu nggak benar. Justru menurut penelitian secara sains pun itu memberikan pengaruh yang baik. Ya, jadi otak itu kan digunakan ya untuk menghafal, untuk mengingat. Itu akan semakin baik gitu ya, karena itu artinya difungsikan otak itu. Ya, akal itu digunakan terus sehingga dia semakin kuat ya di dalam mengingat. Ya, nah sehingga dalam manhaj keilmuan Islam yaitu hampir semua ilmu itu berusaha untuk dikuasai ya dengan dihafal. Makanya setiap ilmu itu dibuat matan-matan ya, dibuat nazom ya untuk memudahkan ya agar bisa dihafal. Ya, jadi dalam setiap ilmu itu kan ada nazomnya tersendiri.
dalam ilmu nahu misalnya ada Nazom Alfiyah Ibnu Malik ya. Jadi memang sepanjang sejarah peradaban Islam ya dalam pendidikan Islam ya itu eh, ada makna atau matan ya yang dikenal ya yang paling masyhur yang digunakan di seluruh belahan bumi ya yang paling baik ya sehingga itu menjadi satu tradisi dalam pendidikan dan keilmuan Islam. Ya dalam ilmu nahu misalnya ada Alfiyah Ibnu Malik gitu ya. Itu yang paling terkenalnya, yang paling masyhur ya, yang paling banyak digunakan dan yang paling bagusnya ya walaupun ada ya ulama-ulama lain yang membuat nazom yang serupa ya tapi tidak tidak bisa mengalahkan ya kepopuleran dan keistimewaan nazom Alfiyah Ibnu Malik. Ya, dalam ilmu tasrif secara khusus juga Ibnu Malik menyusun namanya nazom Lamiatul Af'al gitu. Ya, kemudian misalnya dalam ilmu hadis yang paling terkenal ya ada Alfiyahnya Al-Iraqi. Ya, dalam ilmu balaghah yang paling terkenal ya ada Uqudul Juman ya karya Suyuti eh, atau juga apa namanya Jawharul Maknun ya karya Al-Ahdari. Dalam ilmu ushul fikih misalnya ada Kaukab Sati ya karya Imam Suyuti. Ya dalam berbagai bidang ilmu ya dalam berbagai bidang ilmu sampai hatta ilmu kedokteran misalnya Ibnu Sina ya membuat nazam juga berkenaan dengan ilmu kedokteran. Ya, jadi ini menunjukkan keistimewaan ya ilmu di dalam Islam dan itu karena memang Rasulullah SAW sendiri ya beliau menghafalkan ya sehingga menjadi teladan ya dalam hal ini. Nah, jadi yang ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah ketergesa-gesaannya ya. Makanya ini juga harus menjadi perhatian ya bagi kita jangan tergesa-gesa ya, di dalam menghafal, di dalam menguasai ilmu. Jadi perlu secara perlahan-lahan ya, perlu adanya ketenangan ya, ya sehingga bisa dihafal dengan baik. Karena ketergesa-gesaan itu dalam segala hal itu memang tidak baik ya, makanya kan dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis al-ajalatu minasyaiton. Tergesa-gesa itu berasal dari setan. Ya, jadi perlu secara perlahan-lahan ya makanya juga menjadi prinsip ya dalam program menghafal Al-Qur'an misalnya. Ya, jangan terburu-buru. Biasanya kalau terlalu cepat waktunya untuk menghafal Al-Qur'an ya itu kan pada akhirnya cepat lupa juga ya. Cepat cepat apa tapi cepat lupa juga. Ya kan dalam menghafal itu yang penting dia bisa ketika sekali dihafal itu terus hafal gitu. Makanya kan ada murojaah terus dan dibaca gitu ya. Karena tujuan menghafal Quran itu ya emang untuk dibaca, untuk sering dibaca bahkan tiap hari gitu, tiap hari dibaca. Kalau apa sudah hafal 30 juz misalnya itu kan berarti diprogramkan dia dihotamkan apakah dalam sebulan gitu ya sehingga satu hari satu juz ataukah bahkan dalam satu pekan ya 7 hari ya bahkan kan dikenal itu para salafus soleh bahkan ada juga riwayat ya dari sahabat dari Rasul juga ada hadis ya dari Nabi ya, untuk menghafalkan apa menghatamkan Al-Quran dalam
satu pekan dalam 7 hari. Sampai kan ada riwayat juga yang membagi membagi porsinya. Makanya ada yang dikenal dengan istilah dengan rumus Fahmi Bisyaukin itu. Ya, Fahmi Bisyaukin. Itu kan singkatan ya. Hari pertama itu Fa. Fa itu Al-Fatihah. Dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nisa. Hari kedua Mim itu Al-Maidah. Sampai sebelum Yunus ya, nanti hari ketiganya huruf Ya Yunus, surat Yunus. Lalu B-nya Bani Israel ya Al-Isra, Sin-nya Asy-Syu'ara, Waw-nya Was-Saffat. Lalu terakhir yang ketujuh ya, hari ketujuhnya dimulai dari Qaf ya, surat Qaf sampai akhir sampai Anas. Kalau dalam hadisnya kan disebut apa namanya, menggunakan bilangan ya, bilangan ganjil. Jadi hari pertama itu salasun, tiga. Tiga itu maksudnya tiga surat panjang itu Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa. Ya, karena Al-Fatihah kan tidak dihitung ya, jadi apa namanya sudah termasuk. Jadi dengan bilangan ya, hari pertama salasun, hari kedua khomsun, lima itu lima surat. Hari ketiga sabun, jadi ganjil, bilangan ganjil ya. Sabun, lalu tisun, lalu tidak asyro. Lalu salah satu asyro berurutan seperti itu apa bilangannya. Ya, jadi menghafal Al-Quran itu ya memang untuk dibaca, ya, untuk dirutinkan menjadi wirid. Ya, sehingga itu ya, jadi dibuat program secara bertahap, ya meskipun sedikit tapi rutin ya. Makanya kan dalam hadis Allah mencintai amal ya. Ahabul amal Allah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu terus-menerusnya dawamnya meskipun sedikit ya, sehari misalnya berapa berapa itu berapa ayat ya, tapi rutin dan murojaahnya juga rutin. Ya, jadi jangan tergesa-gesa ingin segera menguasai Al-Quran, ini segera hafal semuanya kan, bahkan ada yang sampai program 40 hari khatam. Ya itu jalan aja ya, bagus-bagus aja, cuman jangan kitanya terburu-buru ya ingin apa, tapi setelah itu tidak ada bekas ya, tidak ada bekasnya. Dan tentu tujuan yang paling utamanya Quran dibaca atau dihafal itu kan tidak hanya sebatas dibaca dan dihafal, tapi juga berusaha untuk ditadaburi isinya. Jadi perlu ada ketenangan, perlu ada perlahan-lahan di dalam membaca itu. Ya, nah jadi di sini Rasulullah SAW diyakinkan bahwa walaupun tentu ya Rasulullah tetap berusaha. Jadi yang ditegur adalah ketergesa-gesaannya, ya jadi diyakinkan bahwa eh, Rasulullah itu pasti akan menghafalnya, tidak akan lupa. Karena itu menjadi kewajiban Allah ya untuk menjaga wahyunya. Ya, makanya kan disebutkan inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami ya menurunkan adzikra ya Al-Quran, dan sungguhnya eh, kami benar-benar menjaganya. Jadi tidak ada satu ayat, satu kata, bahkan satu huruf pun yang terlupa ya, yang dilupakan oleh Nabi. Ya, jadi pasti Rasulullah SAW akan menghafalnya, ya menjaga semuanya lalu menyampaikannya. Jadi inna alaina jam'ahu, mengumpulkan. Ya, maksudnya jam'ahu laka fi sadrika wa taqra'ahu. Ya, jadi mengumpulkannya bagimu di dadamu. Jadi membuat engkau itu hafal, itu terjaga ya di dalam dadamu dan kamu membacanya.
Faida koronahu fattabi Qur'ana. Wa Qur'ana dan kewajiban kami juga membacanya. Jadi engkau bisa membacanya dengan benar ya, dengan baik sebagaimana diturunkan kepada beliau, sebagaimana malaikat Jibril menyampaikannya kepada Rasulullah SAW. Ya, makanya ilmu dalam membaca Al-Quran ini memang secara talaki, ya. Secara langsung bagaimana Al-Quran itu dibaca, ya. Jadi secara langsung dicontohkan, dilihat ya, dengan talaki, dengan metode talaki. Sehingga terjaga bacaan Quran itu. Makanya ada periwayatannya, ada sanadnya. Bacaan-bacaan Al-Quran. Itu sanad itu kan maksudnya adalah dia talaki langsung ya dari gurunya ya terus ya bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Ya, makanya ada ulama ahli kiroat ya, para imam ya, para imam kiroat ya yang dikenal ya ada kiroat sabah, ada asyroh ya. Karena memang itu untuk menunjukkan ya atau menjaga bahwa Quran ini dipelajari secara talaki ya dan juga ada perbedaan bacaan ya. Sedikit perbedaan bacaan dari riwayat-riwayat ya, dari kiroah ya. Dan perbedaan itu bukan atas dasar akal ya, pemikiran ya, tapi memang ya apa adanya didengar. Makanya kan dalam membaca apa Al-Quran itu tidak bisa misalnya ya, dicampur-campur antara satu kiroah dengan kiroah yang lain, tidak boleh. Satu kiroah apa adanya dari sananya. Jadi dia adalah ilmu yang didengar langsung gitu ya dari gurunya lagi terus sampai kepada Rasulullah SAW. Makanya pembacaan Quran ini dijaga oleh Allah, termasuk apa namanya pembuktiannya dengan adanya ilmu kiroah. Jadi dengan adanya ilmu kiroah itu membuktikan kebenaran dijaganya bacaan Al-Quran. Jadi bacaan Al-Quran menjadi terjaga. Ya, jadi inna alaina jamahu wa Qur'ana. Nah, di antara bentuk ketenangan ya tidak tergesa-gesa di dalam baca Al-Quran ya. Jadi ketika kami selesai membacakannya ya, jadi malaikat Jibril selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya. Jadi selesaikan dulu, dengarkan dulu dengan baik, lalu kemudian diikuti ya. Qala fastami' lahu wansib. Simak dulu, dengarkan dulu. Ya, sehingga ini menjadi metode talaki ya, bagaimana murid itu mendengarkan dengan baik dulu ya apa yang dicontohkan ya oleh guru. Ya dia mengulanginya ya kalau belum pas ya terus diulang-ulangi gitu ya sampai sampai mungkin benar. Summa inna alaina bayana summa inna alaina anta qra'ahu ya. Maka nah setelah itu setelah turun ini kan sama juga ya dengan ayat lain ya di surat Toha ayat 114 eh, yang menyebutkan la ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuhu wa qur rabbi zidni ilma. Ya la ta'jal bil Qur'an, jangan tergesa-gesa dengan Al-Qur'an ya untuk menguasai Al-Qur'an min qabli an yuqda ilaika wahyu, sebelum diselesaikan dulu wahyu, jadi disampaikan dulu, dibacakan dulu wahyunya sampai selesai. Ya, nah lalu berdoalah Robbi zidni ilma. Ya Allah tambahkanlah ilmu. Ya, jadi belajar ilmu itu ya terus gitu sedikit tapi berkesinambungan ya konsisten terus. Jadi belajar Quran, belajar ilmu itu begitu. Makanya di sini ada doa Robbi zidni ilma. Jadi kita ingin setiap satu ada tambahan ilmu, tidak
sekaligus ya belajar ilmu, menguasainya gitu ya. Setelah itu lalu selesai gitu, tidak tidak ya. Jadi sedikit-sedikit. Makanya kan rutin ya kajian seperti ini misalnya. Itu dalam rangka ya Robbi Zidni Ilma itu. Itu Rasulullah pun seperti itu kan, selama mendapat wahyu ya diturunkan secara tahap perlahan-lahan ya sampai kemudian akhir ya wahyu itu yang mendekati Rasulullah wafat ya, sehingga tadi ilmu itu ya, bisa meresap ke dalam hati ya, ke dalam diri kita ya, karena tujuan ilmu itu dia bukan hanya sebatas dihafal, bukan hanya sebatas dikuasai. Karena kalau hanya sebatas untuk dihafal ya tadi bisa secara sekaligus aja gitu. Tapi kan ini Al-Quran ini ya atau ilmu ya dalam Islam ini tujuannya adalah untuk diamalkan ya, sedikit-sedikit diresapi ya, meresap ke dalam diri kita gitu kan, lalu diamalkan ya, jadi eh, tampak dalam amalan. Makanya kan ini juga menjadi metode belajarnya para sahabat, yaitu sebagaimana dalam hadis itu dibahas, sudah di apa pernah dibahas dalam kajian ilmu usul tafsir ya, dalam kitab Muqaddimah fi Ushul Tafsir ya karya Ibnu Taimiyah rahimahullah, itu dijelaskan jadi para sahabat itu ketika mempelajari Al-Quran mereka itulah apa ya tajawaju ya la tajawajuna asra ayatin, mereka tidak lebih dari 10 ayat hatta ya ta'alamu sampai mereka bisa mempelajari ilmu dan pengamalannya. Jadi mereka beriringan ya antara mempelajari ya apa ayat itu dari ilmunya sekaligus amalnya. Itu juga bisa menguasai ya, menghafalnya sekaligus paham. Jadi ditadaburi, diresapi ilmu itu ya. Nah, sehingga dengan sedikit-sedikit itu kita terus memohon kepada Allah agar ditambah lagi, ditambah lagi. Ya, makanya kan ayatnya itu apa konteksnya ya dengan apa tambahan ya Al-Quran. Jadi ilmu itu sehingga ilmu yang paling inti itu ya adalah Al-Quran. Sebagaimana dalam surat ayat 114 tadi. Ya la ta'jal bil Quran min qabli an yuqda ilaika wahyuhu ya wa qul rabbi zidni ilma. Ya. Nah, maka setelah ditegur seperti itu, fakana Rasulullah SAW ba'da dzalika idza atahu Jibrilu istama. Rasulullah SAW setelah itu apabila Jibril datang kepadanya, ya beliau menyimaknya dulu dengan baik. Disimak dulu apa yang disampaikan, ya diperhatikan betul, ya, sehingga ketika diikuti itu ya benar pembacaannya. Nah, faidan talaqa Jibril qara'ahun Nabi sallallahu alaihi wasallam kama qara'ahu. Ketika Jibril itu pergi selesai ya, maka Rasulullah membacanya sebagaimana malaikat Jibril membacanya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa dalam pembelajaran itu harus betul-betul ya bersungguh-sungguh di dalam menyimak pelajaran, dalam menyimak ilmu yang disampaikan ya dengan baik, jangan terganggu oleh apapun. Makanya kan para sahabat pun ketika menerima ilmu dari Rasulullah itu seperti apa namanya? Seperti pohon gitu ya yang tidak bergerak. Betul-betul eh, apa namanya diam gitu ya, betul-betul diam di dalam menyimak sampai-sampai kan dalam hadis disebutkan burung-burung itu hinggap di pundak-pundak mereka itu saking mereka itu diam ya menyimak apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW.
Ya, jadi betul-betul di dalam dalam menyimak ini ya. Dan itu memang harus dibiasakan sejak dini. Ya, dalam pendidikan Islam itu bagaimana anak dalam usia dalam apa sekolah dasar ya, pendidikan dasar mereka dibiasakan bagaimana menyimak guru itu. Makanya disitulah pentingnya ditanamkan adab dulu ya, adab dalam belajar, bagaimana si anak itu bisa menyimak apa yang disampaikan oleh guru ya. Dan bahkan kalau anak itu belum bisa menyimak ya, dia harus dibimbing, dilatih dulu bagaimana mereka bisa menyimak apa yang disampaikan oleh guru. Ya, karena adab sebelum ilmu itu kan di situ. Ya, ta'lamal adab qabla an tata'lamal ilma. Belajarlah adab sebelum belajar ilmu. Karena ilmu tidak akan menjadi bermanfaat, tidak ada keberkahan tanpa diiringi dengan adab. Dan ada ayat ini juga atau hadis ini juga menunjukkan tentang itu ya, tentang adab sebelum ilmu. Jadi Rasulullah diajarkan adab dulu, bagaimana adab di dalam menuntut ilmu itu. Ya, jadi Rasulullah disuruh untuk tenang, tidak tergesa-gesa, simak dulu gitu kan. Apa yang disampaikan itu kan adab. Ya, nah permasalahan di kita sekarang itu adab tuh hampir hilang di sekolah-sekolah itu. Sehingga menjadi rusak pendidikan kita, guru sudah tidak lagi dihargai ya, dihormati oleh para murid-muridnya. Di sisi lain memang kesalahan guru juga, orientasinya sudah bukan lagi mengejar kemuliaan, mengejar kedudukan di akhirat gitu ya. Kemuliaan menjadi guru ya, yang banyak memberikan ilmu yang bermanfaat, bahkan itu kan jadi pahala yang terus mengalir kan, ilmu yuntafa'u bihi. Jadi orientasinya bukan ke situ lagi. Yang mereka kejar adalah materi, keuntungan materi gitu kan. Jadi karena salah orientasi ya juga dari gurunya sendiri, kemudian akhirnya murid pun tidak menghargai guru, tidak memuliakan ilmu, sudah seperti ini aja, yang penting transaksi gitu ya, jadi transaksional. Karena guru orang tua sudah merasa membayar ya, guru sudah dibayar ya, seperti halnya pekerja, seperti halnya karyawan. Ya, jadi yang di apa yang dilayani ya, yang dihormati ya, itu murid-muridnya dalam sekolah itu kan. Jadi terbalik, jadi malah guru yang melayani murid. Ya, dalam arti murid apa guru itu seakan seperti pekerja ya, karyawan. Sehingga akhirnya guru tidak berani menegur kepada murid. Ya, apalagi memarahi, menghukum, wah itu udah sangat, menghukum itu sangat dihindari. Nah, padahal dalam pendidikan Islam, dalam manhaj pendidikan Islamnya, guru itu harus lebih tinggi daripada murid. Bahkan murid diarahkan untuk khidmat kepada guru, melayani guru, karena tadi adab sebelum ilmu itu. Ya, bahkan harus ada yang namanya memberikan nasihat, teguran, sampai hukuman kepada murid. Ya, itu namanya pendidikan tuh seperti itu. Kalau pendidikan tidak ada ya seperti itu, ya itu bukan pendidikan. Sehingga tidak melahirkan ya generasi mukmin yang tangguh, yang kawi ya. Ya kan pendidikan itu harus melahirkan generasi yang tangguh, yang kuat. Al mukminul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif. Jadi mukmin yang kuat. Bagaimana lahir generasi kuat, generasi tangguh. Nah, yang namanya tangguh itu kuat itu berarti harus ditempa.
ya harus ditempa sehingga melahirkan emas gitu ya, melahirkan generasi emas. Emas itu kan sampai bisa seperti itu kan dulu dibakar dulu, ditempa dulu ya, dipukul dan sebagainya. Nah, anak itu dididik seperti itu untuk melahirkan pribadi yang kuat. Ya, bahkan ada yang disebut dengan unta rohilah itu ya, dalam hadis rohilah itu dia kuat, kekuatan itu sepadan dengan 100 unta yang lain. Makanya kan kita lihat para ksatria, para mujahid dalam Islam itu kualitas mereka itu satu orang itu berbanding 1.000 orang ya. Nah, bagaimana melahirkan generasi yang seperti itu, yang tangguh, yang mujahid ya, yang rohilah tadi, yang sepadan dengan 1.000 orang. Nah, itu harus dihadirkan pendidikan pembinaan itu ya, dengan adab itu ya ditempa ya. Nah, kalau ini hilang dalam pendidikan kita ya sudah akan lahir generasi yang lemah. Ya, karena kan tadi di sekolahnya dimanjakan, guru menjadi seperti babu ya, menjadi untuk murid-murid. Ini terbalik, ini murid dilayani oleh guru ya, harusnya guru yang dilayani oleh murid. Bagaimana mereka menghormati guru itu? Ya. Jadi kan kita lihat sendiri sekarang generasi milenial ya, Gen Z ini. Mereka generasi ya orang-orang yang lemah, yang kerjaannya hanya apa namanya sia-sia ya, foya-foya dan sebagainya. Tidak kuat menghadapi hidup, dikasih kesulitan sedikit ya, mereka mengeluh. Lalu kemudian apa mencari pelarian ya, apa pergaulan bebas dan sebagainya ya, dengan alasan misalnya broken home dan sebagainya, itu karena memang anak itu tidak ditempa, tidak kuat mentalnya. Ya ada bahkan masalah sedikit sampai bunuh diri gitu ya. Yang terbaru di Cimahi kan ada yang bunuh diri itu masih muda. Jadi tidak kuat nih generasi ini. Makanya kan Allah memperingatkan apa namanya dalam surat An-Nisa itu awalnya apa ayat itu? Khawatir ya, hendaklah khawatir ya kalian itu meninggalkan di belakang kalian dzurriatan di'afan, generasi yang lemah ya, keturunan yang lemah ya. Lemah baik dari segi ekonomi, termasuk ya lemah dari segi mental, ya, lemah dari segi mental. Ya, nah kita yang ingin kita harapkan ya ke depan ya, sehingga ini kita harus ikut terlibat juga ya dalam pendidikan ini ya, bagaimana kita eh, memperbaiki ya pendidikan yang kita jalankan ya, program-program, jika mau tidak mau ya kita harus terjun gitu ya, terjun di dalam dunia pendidikan ini, karena ilmu yang kita pelajarin bukan hanya ilmu ya, harus diamalkan ya, diamalkan harus muncul ya di dalam kehidupan. Nah, sehingga kita perlu mengadakan pendidikan ya, untuk tingkat dasar ya, misalnya dengan kutab ya. Kutab itu memang dikenal ya sebagai lembaga pendidikan Islam untuk usia dasar. Nah, di dalam kutab itu ya sudah dicontohkan ya dalam kitab-kitab para ulama ya, bagaimana lahir generasi yang tangguh tadi itu. Dan mempersiapkan usia balik yang kuat, yang siap memikul beban taklif syariat dari Allah ya. Ketika balik itu mereka sudah terbiasa sholat, sudah siap untuk melaksanakan ibadah-ibadah. Bahkan sampai kan dalam apa di generasi sahabat ketika diajak jihad
itu anak-anak muda itu berlomba-lomba ingin ikut jihad. Kan ketika diseleksi oleh Rasulullah mana yang sudah layak ikut, mana yang belum, ya sampai mereka sangat ingin sekali dipilih oleh Rasulullah SAW. Ketika dilihat apa namanya fisiknya misalnya, sampai ada yang supaya ingin terlihat tinggi ya itu jengke ya, jengke apa ya dalam bahasa Indonesia ya? Bahasa Sunda ini. Jadi apa Jinjit, ya jengke? jinjit, Bahasa Indonesianya apa Pak Sugandi? jinjit, Ustadz, Hah? jinjit, jinjit, Jengke. ya jinjit, Jadi jengke, diangkat gitu ya si uh-uh. Jinjit, orangnya itu jengke, diangkat gitu. Jengke dalam bahasa Sunda. antik jengke, Ustadz, jengke. Gitu. Ya, itu supaya terlihat tinggi karena ingin dipilih oleh Rasulullah untuk ikut jihad. Sampai kan ada yang nangis karena tidak ikut, tidak dipilih oleh Rasul. Bukannya malah menghindar, tapi mereka sangat berkeinginan untuk ikut dalam jihad itu. Sampai ada yang pernah protes juga kepada Rasul, temannya dipilih sedangkan dia tidak. Sampai kan dia mengatakan ya Rasulullah kenapa ya teman saya ini dipilih sedangkan saya tidak. Padahal saya bisa mengalahkan dia. Nah, oleh Rasul kemudian disuruh untuk apa gulat gitu, disuruh untuk sparring ya. Jadi dibuktikan benar nggak dia bisa mengalahkan. Ya ternyata setelah sparring dua anak itu dan memang benar dia bisa mengalahkannya. Akhirnya diajak juga oleh Rasulullah, dipilih juga untuk ikut jihad. Nah itu menunjukkan generasi yang kuat ya, generasi yang kuat siap bahkan siap untuk berjihad. Jangankan syariat-syariat yang lain ya, yang paling utama misalnya sholat itu kan sholat itu ada ukuran. Kalau sholatnya baik ya yang lainnya juga baik. Jadi ya ukuran. Kalau sholatnya aja susah untuk dilaksanakan ya jangankan amal-amal yang lain gitu. Apalagi jihad itu sebagai syariat tertinggi ya, duruas sinamul Islam. Puncak ajaran Islam itu adalah jihad. Jadi sampai syariat tertinggi saja yaitu jihad, anak-anak ya di zaman Rasulullah, generasi para sahabat itu mereka siap untuk melakukan itu, bahkan berlomba-lomba. Ya, nah, lihat generasi kita lemahnya ya. Jangan disuruh jihad, diajak jihad dia untuk sholat aja susah kan. Anak-anak berarti ada yang salah dalam pendidikan kita. Ya, ada yang salah. Ya, tadi tidak menempatkan adab. Ya, tidak ada pembinaan di sana, tidak ada membuat mereka mental mereka menjadi kuat begitu. Ini menjadi PR bagi kita ya, makanya kita perlu mempersiapkan guru-guru gitu kan, guru-gurunya manhaj pendidikan Islam itu seperti apa, karena walaupun namanya misalnya apa namanya eh, pendidikan Islam gitu ya, misalnya kuliah di jurusan pendidikan Islam, tapi kan yang diajarkan bukan konsep Islam, konsep Barat. Padahal Islam punya konsep sendiri. Jadi dari konsep saja itu banyak yang keliru, yang tidak ya benar-benar mengajarkan konsep Islam. Ya kalau kita ingin melahirkan generasi yang kuat, yang tangguh, yang mau tidak mau kita harus menjalankan ya manhaj Islam, konsep Islam itu. Ya, ini menjadi PR kita bersama. Allah alam bisawab. Ya kalau ada yang ditanyakan. Cukup ya, insya Allah. Syukran alaikum. Qul qawli hadza, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.